Saya Novita dari Bicara Udara, dan kita ngomongin polusi udara tuh sebenarnya polusi udara itu nggak berarti kayak pada saat ini jelek terus atau pada saat ini bagus terus, karena banyak faktornya. Tapi untuk memberikan konteks, kita tahu polusi udara itu ada dua tipenya. Satu berbentuk gas, mungkin yang saat kita sekolah SMA kita tahu kayak karbon dioksida, karbon monoksida dan lain-lain. Nah, tapi yang baru sebenarnya, ini bukan baru sebenarnya, tapi kita baru familiar, namanya berbentuk partikel, itu ada PM, particulate matters, dari situ ada ukuran-ukurannya, ada yang 10, ada yang 2,5. Dan kalau kita ngelihat datanya, waktu itu saya dapat data dari NASA, polusi udara dari tahun 98 sampai tahun 2019, itu memang secara tren itu mengalami kenaikan, dan biasanya kenaikannya itu selalu di bulan mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, terus September udah mulai ada perbaikan. Sebenarnya bukan karena hujan, tapi karena angin. Nah, tapi terlepas dari unsur alam, atmosfer dan lain-lain, kita tahu bahwa isu polusi udara ini sebenarnya bisa di-manage, bisa diatur berdasarkan sumber polutannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau ngomongin polusi udara ini sebenarnya bukan cuma masalah lingkungan, tapi masalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena dalam beberapa waktu terakhir saya Bicara Udara bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kami melakukan audiensi ke Kementerian Kesehatan. Itu kami menemukan data BPJS, jadi dari tahun 2018 sampai tahun 2022, anggaran BPJS untuk 5 penyakit pernafasan, itu ada pneumonia, PPOK, asma, tuberkulosis, dan kanker paru, itu 15 sampai 35% disebabkan oleh polusi udara. Dan itu beban anggarannya 18 triliun rupiah. Jadi ini bukan cuman masalah lingkungan, tapi ini masalah kesehatan kita. Dan minggu lalu anak saya itu kena ISPA, dan ketika saya datang ke rumah sakit, itu ternyata banyak anak-anak yang mengidap penyakit itu. Saya sebenarnya tadi sudah sempat menyampaikan data, jadi di situ ada grafiknya, mulai dari Agustus itu jumlah ISPA di Jabodetabek itu meningkat bersamaan dengan kualitas udara yang semakin memburuk gitu. Jadi kalau untuk kolaborasi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Mengambil contoh dari apa yang sudah dilakukan Bicara Udara, kami bekerja sama dengan expert dalam hal ini adalah dokter-dokter paru, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Saya dipasangkan dengan Profesor Agus Dwi Susanto, itu guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau memang sudah lama meneliti tentang isu polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Dan saat itu kita bekerja sama di Kementerian Kesehatan. Lalu selain itu hal yang perlu disampaikan adalah setiap institusi pemerintahan itu mempunyai caranya masing-masing yang berbeda pendekatannya. Dan kami baru bisa dapat di Kementerian Kesehatan dan pemerintah Kota Bogor. Jadi pagi tadi sebelum ke sini, dari tim Bicara Udara kita kerjasama dengan, awalnya kami bertemu dengan Pak Bima Arya, lalu kami membuat suatu nota kesepakatan bagaimana kolaborasi dan kerjasama untuk penanganan kasus polusi udara di Kota Bogor. Jadi saya rasa sebenarnya kita bisa bekerja sama antara pemerintah, private sector dan juga civil society untuk mencari jalan tengah nih, apa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi hal yang bagus mungkin bisa bilang yang keluar dari bulan Agustus kemarin itu adalah polusi udara menjadi sesuatu yang top of mind untuk kita semua. Untuk kita, untuk swasta, untuk pemerintah dan lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan ke depan? Karena polusi udara adalah masalah kesehatan, aku kasih analogi kesehatan. Jadi kota Jakarta kita sakit, kota Bandung sakit, Jogja, Surabaya, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau kita sakit dan pergi ke dokter umum, kalau dokter umumnya tidak bisa mendiagnosakan masalah kita, apa yang dilakukan? Kita pergi ke dokter spesialis dan kita menjalankan tes darah, tes MRI, tes CT scan, tes röntgen dan lain-lain. Nah, kita sebagai kota adalah di tahap itu.
memang ada banyak sumber. Ada seperti disebut tadi, ada mobil, ada bakar sampah, ada bakar hutan, ada ini, ada itu. Nah daripada kita tunjuk-tunjuk, wah ini penyebabnya yang mana, kita harus melakukan tes tambahan. Ini namanya emissions inventory atau source apportionment. Yang dari Nafas kita sudah menyarankan kepada masing-masing pemerintah juga. Dengan adanya data source apportionment ini, kita bisa memang tahu, oke, Jakarta Utara sumbernya 1, 2, 3, 4, kontribusinya sekian, sekian, sekian. Right? Jakarta Selatan sumbernya 1, 2, 3, 4, kan bisa beda. Aku kasih satu contoh. Kita sekarang top of mind-nya ya memang mobil, PLTU, pabrik, bakar sampah, dan lain-lain. Di Pluit, ada pelabuhan yang gede banget. Itu memang ada kemungkinan sumber terbesar di situ. Tapi sampai sekarang tanpa ada data ini kita nggak tahu. Jadi kita optimis bahwa bulan Agustus kemarin ini adalah wake up call pertama untuk kita. Dan kita berharap juga secara keseluruhan kita bisa mengidentifikasi polusi udara secara masalah sistemik. Masalah sistemik artinya ada banyak penyebabnya, tidak ada silver bullet, bahasa Inggrisnya silver bullet, tidak ada satu solusi yang akan mengatasi ini semuanya. Nah, dan kita mulai masuk kepada tahap testing. Nah, ini adalah strategi yang sudah pernah dijalankan di UK, di US, di China. Dan memang kalau kita lihat secara historis, polusi udara di semua negara itu menurun. 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Jadi dari Nafas ya memang kita optimis. Ini adalah hal yang berdampak kepada kita semua. Pemerintah, swasta, kita menghirup udara yang sama. Dan memang kita juga optimis untuk bekerja sama dengan masing-masing lembaga untuk bisa mengatasi masalah ini. Memang avoid sulit dilakukan gitu. Contoh menghindari perjalanan, padahal kota kita semakin berkembang. Apalagi kalau ngomongin transportasi biasanya erat kaitan dengan masyarakat rentan. Saat ini secara sistem agak sulit sepertinya mendapatkan hunian yang terjangkau, yang layak dan di tengah kota. Nah ini yang menyebabkan masyarakat rentan berpenghasilan rendah tinggalnya jauh di luar kota gitu. Kalau sekarang misalnya di stasiun Tanah Abang itu di stasiun Manggarai mungkin sudah banyak iklannya perumahan di jauh di belakang di Maja, di Rangkas Bitung, misalnya di Parung Panjang. Jadi memang sulit gitu untuk avoid. Tapi bukan berarti kita tidak mengejar avoidnya, tetap harus diusahakan. Nah ini kolaborasi yang juga berperan di sana. Kolaborasi dengan pemerintah pun ada banyak sektornya gitu, nggak hanya sektor transportasi tapi juga sektor perumahan. Nggak hanya perumahan, tata ruang juga. Bagaimana bisa membatasi misalnya contoh ruang parkir. Ruang parkir di tengah kota yang sudah terlayani dengan transportasi publik yang cukup baik, rasanya kurang tepat jika space atau lahan yang sangat berharga di kota jika dirubah jadi hunian bisa mengejar avoid tadi, jadi tidak bisa tercapai gitu. Nah ini yang membutuhkan kolaborasi antar pihak. Untuk kolaborasi kita tahu ya kadang-kadang pemerintah kita ini programnya banyak, tapi sosialisasi dan promosinya tuh kurang gitu loh. Dan ini balik lagi sih gimana pemerintah itu juga ngelihat civil society dan media itu sebagai salah satu partner atau mitra yang sebenarnya bisa membantu mereka untuk mengkomunikasikan program-programnya mereka. Nah cuman memang yang jadi masalah adalah ini bukan hanya masalah yang oke, kita kolaborasi tapi di sini ada political will di dalam situ. Apakah dari sisi pemerintahnya tuh mau apa enggak, jangan sampai ketika kita sudah mau mengajak berkolaborasi merekanya malah menghindar atau denial. Jadi sebenarnya kuncinya tuh ada di situ. Kita bisa memetakan nih kira-kira
civil society itu kan ada macam-macam ya, ada yang dari sisi advokasi dan komunikasi, terus kemudian ada yang memberikan riset seperti ITDP, atau misalkan ada yang memberikan rekomendasi teknis terkait kebijakan. Nah dari situ kita meetingkan bersama kira-kira apa yang sebenarnya bisa menjadi solusi, karena kita tahu dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, itu kan memang ada bidang-bidangnya ya, dan itu kita bisa mengajak masing-masing gitu. Misalkan kayak yang kami lakukan dengan Kementerian Kesehatan, memang hal yang kami dari Bicara Udara memang spesialisnya itu memang bukan di hal-hal yang lebih ke teknis gitu. Tapi kita coba untuk mengajak para expert. Expertnya dari mana? Oke, dokter paru. Terus kami mengajak juga dokter penyakit dalam atau dokter kardiovaskular. Itu dari sisi kesehatannya. Kemudian kami mengajak juga expert dari teknik lingkungan yang punya background, bagaimana sih sebenarnya kualitas udara, pengukuran kualitas udara secara teknis itu seperti apa. Terus kemudian dari situ bagaimana nih masyarakat itu bisa terinformasi dengan baik ketika polusi udaranya sedang tinggi, apa yang harus mereka lakukan. Pemerintah kita kan tipikal yang viral based policy ya, bukan evidence based policy. Jadi ketika viral baru ayo ketemu, kita selesaikan, kita apa nih solusi dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya ini tuh masalah polusi udara tuh sebenarnya sudah bisa diprediksi. Tahun ini El Nino, musim kemaraunya panjang, polutannya tinggi, dampaknya kemana? Banyaknya kasus ISPA yang naik atau penyakit-penyakit respirasi yang lain. Yang naik, dan ini gimana caranya untuk di tahun depan itu pemerintah dan NGO dan media dan private sector itu kerjasama supaya kita bisa memitigasi masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi jangan sampai ketika polusi udaranya lagi tinggi baru mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya belum tentu tepat, tapi yang penting kita sudah terlihat melakukan sesuatu hal. Jadi hal-hal seperti ini yang seharusnya dihindari. Jadi kita lebih baik melakukan promotif dan preventif ketimbang udah ada masalahnya baru bingung gitu mau ngelakuin apa. Secara umum gitu di Indonesia nggak terbatas misalnya hanya di Jakarta. Kembali lagi di badan pemerintahan itu cukup dari sisi transportasinya saja gitu. Itu juga cukup banyak stakeholder yang terlibat. Contoh, level kota punya dinas perhubungannya sendiri, level provinsi punya dinas perhubungannya sendiri, level pusat juga punya kementeriannya sendiri. Nah, sinergi antar mereka perlu diperkuat gitu, pingin tujuannya sama, dan cara yang dituju juga harus konsisten gitu, jangan sampai beda prioritas antara satu dengan yang lainnya. Nggak hanya itu, tadi seperti yang sudah di-mention sebelumnya, badan-badan lain yang terlibat seperti misalnya perumahan atau tata ruang, pertanahan, atau badan perencanaan misalnya Bapeda gitu. Itu juga terlibat dalam perencanaan program suatu kota atau bahkan level negara dalam menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan gitu. Yang pada ujungnya yang tadi framework avoid, shift, dan improve tetap harus dilakukan secara bersama. Meskipun memang prioritas harus ditekankan pada avoid dulu, baru ke shift, baru ke improve gitu. Nah ketiga hal ini perlu dikejar secara bersama dan memang sulit menghasilkan atau mengejar yang pertama, yang avoid, improve lebih mudah. Tapi memang karena ini bukan hal baru, polusi udara ini bukan hal baru, polusi udara tiap tahun kayaknya tiap kemarau agak meningkat gitu ya, dan kita udah tahu bahkan dari segi transportasi gitu juga sudah ada target-target bahwa sudah sadar bahwa transportasi publik ini memang lebih baik dibandingkan transportasi pribadi gitu. Jalan kaki juga lebih baik, sepeda juga lebih baik, makanya sudah banyak revitalisasi trotoar misalnya, penerapan jalur sepeda dan lain sebagainya. Tapi memang belum ada langkah yang perlu ditingkatkan kembali gitu. Langkah-langkah yang benar-benar menunjang ke akar masalahnya. Jangan hanya reaktif pada satu kasus tertentu lalu all out di sana, tapi akar masalah ini nggak pernah kepegang.